Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri, yakni Muhammad Husalulum dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan tentang resume PBAK Fakultas hari ini, yakni ada 5 materi. Yang pertama, untuk materi pertama yakni tentang sistem pendidikan perguruan tinggi, yakni sistem perkuliahan. Yakni sistem perkuliahan di UIN Malang memiliki sistem SKS, yakni sistem kredit semester. Setiap mahasiswa memiliki 150 SKS yang bisa ditempuh selama 8 semester dan juga bisa menentukan lamanya perkuliahannya. Jika lulus bagi mahasiswa yang kuliah di Fakultas Humaniora akan bergelar SS bagi yang prodi sastra Inggris dan S.Hum bagi prodi sastra Arab. Kemudian juga ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi ini yakni untuk dievaluasi sejauh mana mahasiswa memperoleh mata kuliahnya, yakni seperti diadakannya UTS dan UAS atau proyek presentasi. Dan juga PKLI, juga ada komprehensif atau yang sering dikenal dengan ujian secara menyeluruh untuk sebagai syarat ujian skripsi. PKL, sistem PKL yakni jika dilaksanakan secara offline yakni memakan waktu 40 hari. Jika online sama juga 40 hari, tapi dengan mengirim tugas sesuai profesi-profesi yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Jika di Fakultas Humaniora memiliki profesi seperti halnya profesi pariwisata, profesi perfilman, profesi penerjemah. Jika profesi pariwisata memiliki 10-12 mata kuliah. Juga setelah itu sistem perkuliahan yang terakhir yakni tugas akhir, yakni yang sering ditunggu-tunggu atau sering disebut dengan skripsi bagi para mahasiswa. Yakni juga ada sistem siakat dan e-learning. E-learning yakni media pembelajaran untuk yang saat ini sedang dilakukan. Itu saja untuk materi pertama. Untuk materi kedua yakni tentang pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Yakni yang pertama yakni tentang fasilitas. Fasilitas yakni merupakan yakni ruang kuliah yang disertai dengan wifi. Yang kedua perpustakaan UIN dan perpustakaan fakultas. Kemudian juga ada ruang SAC, kemudian home theater, kemudian juga ada auditorium, kemudian juga ada lab bahasa multimedia. Kemudian galeri seni, kemudian juga ada galeri kaligrafi. Kemudian yang terakhir yakni meeting room atau ruang rapat dan ruang ujian akhir bagi mahasiswa. Yang untuk itu tadi fasilitas, yakni sekarang tentang keuangan. Keuangan sekarang di UIN Maliki tahap perkuliahan bukan lagi SPP, yakni melainkan dengan UKT yang sering disebut dengan uang kuliah tunggal. Yakni UKT tersebut sering membantu mahasiswa dari keluarga yang mampu dan tidak mampu untuk saling membantu. UKT juga setiap semester bagi mahasiswa bisa mengadakan banding UKT. Yakni apa itu banding UKT? Yakni menurunkan dari grade tinggi menuju yang grade rendah. Juga memfasilitasi di bagian keuangan yakni seperti beasiswa prestasi LPDP. Itu untuk materi yang kedua tadi. Untuk materi selanjutnya yakni materi ketiga tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni, yakni memiliki visi dan misi. Visinya terwujudnya fakultas yang integrasi sains dan ajaran Islam yang bereputasi internasional. Dan kemudian yakni misinya, yakni memberikan pembinaan dan pengembangan. Itu misi pertama, yakni sebagai penjelasannya 4 pilar yang mengantarkan mahasiswa ulul albab. Misi yang kedua yakni menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat. Misi yang ketiga yakni mengembangkan jiwa pemimpin. Misi yang keempat
mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Itu tadi 4 misi. Kemudian juga ada tujuannya, yakni memiliki kedalaman spiritual, kemudian memiliki kreativitas, prestasi di bidang akademik dan non-akademik, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki kemandirian. Ya, untuk selanjutnya yakni tentang program-program pembinaan dan pengembangan, yakni peningkatan spiritual, pengembangan penalaran, pengembangan potensi, pengembangan profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga memiliki strategi, yakni strategi yang pertama yakni terprogram, selanjutnya bertahap, kemudian demokratis, dan terakhir secara koordinasi. Bagi mahasiswa semester 1 atau maba, setelah melaksanakan PBAK, masih butuh ruang lingkup untuk mengerti bagaimana pembelajaran di universitas. Ya, itu strategi secara bertahapnya. Untuk selanjutnya yakni tentang organisasi di fakultas, yakni organisasi mahasiswa intra kampus, yakni ada 3, yakni DEMA, SEMA, dan HMJ, untuk mengembangkan tujuan visi dan misi fakultas. Ya. Kemudian juga ada komunitas bakat dan minat, yakni peneliti, kaligrafi, debat, penulisan kreatif, karawitan, tari, film, jurnalis, Al-Jalalain. Ya, keuntungan dari mahasiswa yang bergabung di OMIK dan komunitas itu yakni akan mendapatkan SKKM, yakni SKKM tersebut sebagai syarat untuk melaksanakan ujian komprehensif di semester akhir, yakni syarat SKKM mencapai 250 kredit. Kemudian juga ada kode etik berbusana bagi mahasiswa UIN Malang, yakni berpakaian sopan, rapi, bersih, sesuai dengan syariat Islam ketika mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Untuk materi ketiga sampai itu, saya lanjutkan untuk materi yang keempat, yakni tentang layanan administrasi Fakultas Humaniora. Ini yang pertama, layanan administrasi akademik, yang diliputi dengan layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, kemudian juga layanan ujian komprehensif, kemudian layanan distribusi KHS, kemudian layanan PKL, kemudian layanan kegiatan yudisium, kemudian layanan bebas tanggungan atau yang sering disebut dengan wisuda. Kemudian juga ada lagi layanan administrasi umum, ini layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Ada lagi layanan administrasi keuangan, yakni layanan dukungan dan kegiatan OMIK. Dukungan yang maksud keuangan, yakni dukungan untuk mencairkan dana yang dibutuhkan saat melaksanakan kegiatan OMIK tersebut. Nah, itu saja untuk materi yang keempat. Yang saya akan lanjutkan dengan materi yang kelima, yakni tentang sistem perkuliahan di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Program studi Bahasa dan Sastra Arab yakni sudah terakreditasi A secara berturut-turut selama 3 kali, yakni mungkin insya Allah tahun depan akan melanjutkan akreditasi menuju BSA unggul. Keuntungannya semua itu yakni bagi mahasiswa yang lulus dari Fakultas Humaniora atau Prodi BSA bisa mengambil beberapa prodi kuliah tingkat lanjut di kampus-kampus lain. Ya, itu program studi. Kemudian juga ada spesifikasinya, yakni terdiri dari masa studi, jalur masuk, gelar lulusan, kurikulum, dan akreditasi A, jumlah dosen, bebas SKS, dan kriteria lulus. Dan masa studi yakni minimal 8 semester. Nah, jalur masuk terdiri dari SPAN PTKIN, UMPTKIN, jalur mandiri, jalur beasiswa, jalur prestasi. Dan saat ini kurikulum mengikuti kurikulum Kampus Merdeka. Kemudian saya lanjutkan untuk bidang kajiannya. Bidang kajian Prodi Bahasa yakni keterampilan bahasa, komponen bahasa, konsep dan teori ilmu lugha, metodologi, kompetensi bahasa, ilmu-ilmu keislaman, dan kritik sastra Arab. Kemudian yang dimaksud kurikulum merdeka yakni intinya kurikulum tersebut mengharuskan atau mewajibkan mahasiswa memiliki IPK tinggi
agar lebih mudah di ACC jika ingin melanjutkan mata kuliah ke jenjang lanjut di universitas-universitas lainnya. SDM di Prodi BSA, yakni dosen-dosennya banyak yang sudah diakui di bidang akademiknya dan banyak dosen-dosen yang sudah bergelar dokter dan magister. Fasilitas di Prodi BSA yakni melingkupi ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, galeri seni, masjid, Mahat Al-Ali, Business Center, masih banyak lagi. Kemudian yakni yang terakhir tentang keunggulan di Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yakni sudah terakreditasi A, memiliki sertifikat internasional AUNQI A, kemudian dosen yang kompeten di bidang sastra Inggris dan sastra Arab, kemudian fasilitas yang memadai, dan yang terakhir yakni pembelajaran secara integrasi, yakni menyambungkan antara sains dan ilmu agama atau ajaran-ajaran Islam. Ya, mungkin itu saja dari saya, rangkaian resum PBAK 2021 hari ini, atau yang hari ini yakni PBAK fakultas. Mungkin itu, jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.